Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustadz Lutfi. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Melanjuti materi yang minggu kemarin, hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang pengamalan sila Pancasila. Nah, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana sih cara pengamalan sila Pancasila itu? Kita mulai ya. Nah, sebelumnya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Mengapa Garuda Pancasila? Karena maknanya sangat banyak. Ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, untuk materi lebih lanjut kita sambung minggu depan untuk memperjelasnya kenapa kok saling berhubungan. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Nah, di situ kelima sila Pancasila lambangnya tertera di perisai di dada burung Garuda. Apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Nah, siapa yang tahu? Ya, pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kok penerapannya sehari-hari? Karena sila Pancasila itu mengatur dan menjadi dasar apa yang kita kerjakan sebagai manusia. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Sila pertama mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Bagaimana kita harus percaya? Kita meyakini bahwa Tuhan itu ada dan menjalankan perintahnya, menjauhi segala larangannya. Contoh larangannya adalah melakukan tindak kejahatan atau mabuk-mabukan. Itu adalah perintah yang dilarang. Sedangkan perintahnya kita mengerjakan sholat sesuai tuntunan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, contoh pengamalan sila pertama. Nah, ini menghormati agama orang lain. Itu yang pertama. Jadi, meskipun di lingkungan kita ada agama selain Islam, maka kita wajib menghormatinya, menghargainya. Yang kedua yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur tentang apa? Bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat rezeki, bisa sarapan setiap pagi, itu merupakan cara bersyukur. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tidak boleh ini yang sering terjadi biasanya. Ya, tidak boleh meskipun kita Islam, orang itu non-Islam. Kita tidak boleh, kamu orang non-Islam, ayo ikut ibadah denganku. Itu tidak boleh. Jadi agama itu tidak memaksakan, tidak boleh dipaksakan. Karena apa? Kalau kita beribadah dengan paksaan, maka ibadah itu tidak akan maksimal dan hasilnya pun juga tidak baik. Nah, kalaupun ada yang mau berpindah agama selain Islam, jadi misalkan agama non-Islam mau ke Islam, itu dinamakan mu'alaf, jadi perpindahan agama. Yang ketiga, nah ini yang penting, yang keempat ini. Yang keempat ini berdoa sebelum dan sesudah makan. Nah, jangan lupa meskipun hanya mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu makanan sudah terasa nikmat. Ketika sudah selesai, kalau kita terburu-buru mengucapkan alhamdulillah sudah cukup. Alhamdulillah berarti sudah mensyukuri apa yang kita rasakan tadi. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Misalkan Kristen nanti ibadahnya di gereja, Islam di masjid, Kongju dan lain sebagainya di tempat ibadahnya masing-masing sesuai agamanya ya.
Oke, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai. Sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Tidak hanya sesama manusia sih, sebenarnya sesama makhluk ciptaan Allah, misalkan dengan hewan dan lain sebagainya. Nah, contoh pengalaman sila kedua yaitu yang pertama, membantu korban bencana alam, itu termasuk pengamalan sila Pancasila kedua. Jadi misalkan ada yang banjir butuh bantuan, kita beri orang-orang terdekat itu dengan makanan, pakaian yang sudah tidak kita gunakan lagi. Tapi ingat, pakaian yang kita gunakan harus yang masih layak pakai, ya. Tidak harus bagus tapi layak pakai. Masa mau mengasih orang lain pakaian kita yang bolong-bolong dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu adik belajar. Misalkan punya kakak membantu pekerjaan kakak. Misalkan kakak sedang nyapu, dibantu nyapu. Sedang ngepel, dibantu ngepel. Itu tugas adik kepada kakak. Kalau zaman kelas 2 ini sebagai kakak harus bisa menjaga adiknya. Nah, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Berbuat kasar ini apa maksudnya? Melakukan bullying. Tindakan bullying itu yang tindakan yang sangat-sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan. Apalagi tindakan bullying itu adalah tindakan yang tidak baik dan tidak disukai orang lain. Akan membuat orang lain sengsara. Nah, selanjutnya, menolong teman yang kesulitan. Nah, ini menolong teman, tapi tidak boleh menolong ketika ujian ya. Ini pertanyaanku sulit, aku lihat punyamu dong. Nah, itu yang tidak boleh. Menolong teman yang kesulitan itu misalkan teman tidak membawa bekal makanan atau kehabisan bekalnya, untuk diberikan bekal kita sedikit, tidak ketika teman tidak membawa, atau tukar bekal boleh. Aku boleh minta minumnya, itu termasuk menolong teman. Ingat, menolong tidak boleh mengharapkan imbalan. Nah, yang kelima, bersikap sopan kepada orang tua. Jadi bagaimana kalau dipanggil segera mendekat, itu sopan kepada orang tua. Ngomong dengan orang tua tidak boleh membentak. Jadi menggunakan bahasa yang halus. Kalau menggunakan bahasa Jawa, nggih ya, nggih Pak, nggih Man, seperti itu merupakan panggilan yang sopan. Kalau tidak bisa bahasa Jawa bagaimana? Kalau tidak bisa bahasa Jawa, ya menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun kita masih mengerjakan sesuatu, sebutkan alasannya biar orang tua kita mengerti. Ya Mas, sebentar, tak membereskan ini, membereskan gelas sebentar. Iya Pak, sebentar, tak naruh sendal dulu, tak naruh sepatu dulu, atau yang lain. Oke, lanjut sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini memiliki lambang apa ini? Ayo, ya, pohon beringin. Pohon beringin itu mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Kenapa cinta terhadap bangsa Indonesia? Karena bangsa Indonesia ini memiliki suku yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Contoh pengalamannya yaitu yang pertama, aku bangga produk Indonesia, mencintai dan menyukai produk buatan lokal, dalam artian buatan Indonesia, tidak hanya menjadi konsumen sebagai barang luar negeri. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga. Kalau di sekolah selama ini belum ada upacara, kalau ada upacara 17 Agustus 1945, kita bisa mengikuti dengan tertib, tidak ramai sendiri. Oke, yang ketiga, bermain dengan rukun. Nah, bermain dengan rukun ini adalah bermain dengan tidak memilah-milah teman, ya. Tidak memilah-milah teman, tidak membedakan suku, ras,
kaya miskin, tidak. Kita satu sama lain itu sama. Nah, melestarikan budaya daerah. Nah, ini yang penting. Jangan lupa membudayakan budaya yang ada. Misalkan Indonesia memiliki ciri khas sendiri, batiknya, batik Indonesia. Di sini ada batik Bojonegoro. Nah, itu bisa kita gunakan ketika kegiatan di luar sekolah ataupun kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur budaya. Tapi ingat, tidak boleh bagus-bagusan. Batikku bagus loh, mahal harganya. Tidak boleh, semuanya sama ya. Nah, berteman tidak membeda-bedakan suku agama. Ini yang saya bilang yang tadi, kita bermain. Nah, di sini semuanya sama rata, tidak ada kaya miskin, tidak ada hitam putih, tidak ada, semuanya sama. Oke, lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memiliki lambang kepala banteng. Kenapa kok kepala banteng? Karena banteng merupakan hewan yang suka berkumpul menjadi satu koloni, saling melindungi ya. Nah, sila keempat ini mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Lanjut pengamalannya. Sila keempat. Sila keempat yang pertama, menyampaikan pendapat. Nah, menyampaikan pendapat ini harus dengan bahasa yang mudah dimengerti, tidak teriak-teriak, dengan bahasa yang halus ya. Yang kedua yaitu berdiskusi atau kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini ketika diminta untuk belajar ke kelompok. Kenapa berdiskusi? Untuk menemukan jawaban yang baik, tidak asal-asalan. Yang ketiga yaitu menerima hasil musyawarah dengan lapang dada ya. Menerima hasil musyawarah. Kalau kita pendapat kita belum diterima, jangan marah-marah. Pendapatku lebih bagus, pendapatku akhirnya kita tidak mau bermusyawarah. Itu tidak boleh. Kita harus lebih lapang dada menerima bahwa pendapat kita belum diterima. Oke, selanjutnya saling menghargai pendapat. Nah, ini kalau kita tidak saling menghargai pendapat, maka kita akan bertengkar. Tapi kalau kita mau menghargai pendapat orang lain, maka hidup kita akan tenang, akan damai, rukun dan lain sebagainya. Nah, ini satu lagi yang penting. Kita berada di kelas, pastikan ada pemimpinnya, yaitu musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nah, ini kita harus ikhlas, kita harus lapang dada ketika pilihan kita tidak menjadi ketua kelas. Ya, kita harus mengikuti aturannya dan jangan suka marah-marah. Oke, lanjut sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ini? Oke, lambangnya adalah padi dan kapas. Sila kelima mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama ya. Jadi kita kepada siapapun kita harus mempunyai sikap adil ya. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh memilah-milah. Contoh pengamalan sila kelima, yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Nah, ini jangan membuat siapa yang sering berbuat curang itu tidak diperbolehkan ya. Karena berbuat curang merugikan orang lain. Nah, menghargai karya orang lain. Kita apapun hasil karya orang lain kita harus memujinya. Wah, bagus ya, tidak boleh kok. Punyamu jelek, bagusan punyaku, itu tidak boleh. Kita sama-sama berkarya, sama-sama menghasilkan sesuatu sehingga kita harus menghargainya. Nah, ketika hasil karyamu diajak orang lain, apa yang akan kamu rasakan? Pastinya akan sedih, ya kan? Makanya harus saling menghargai. Yang ketiga yaitu tidak boros dan suka menabung. Nah, ini yang penting. Kalian ketika sekolah
diberikan uang saku berapa dengan orang tua kalian. Nah, itu jangan dibuat jajan semua ya. Disisihkan 1000 atau 500 atau 2000 dimasukkan celengan, dimasukkan ke tabungan, tidak boros ya. Dan jangan mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ini melaksanakan hak dan kewajiban. Kita berada di kelas. Kewajiban kita adalah menjaga kebersihan kelas. Itu wajib kita laksanakan. Haknya apa? Haknya yaitu kita melaksanakan piket kelas setiap hari. Jadi harus seimbang. Nah, bergotong royong membersihkan kelas. Nah, ini bergotong royong. Bergotong royong dalam artian ini adalah melaksanakan piket secara bersamaan. Tidak boleh tidak melaksanakan piket, bergotong royong bergantian. Misalkan hari Senin ada 5 orang yang piket, dibagi. Yang satu nyapu, yang satu ngepel, yang satu membersihkan meja, yang satu menata buku, yang satu membersihkan jendela. Ya, itu bergotong royong untuk memenuhi apa yang kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Ya, hak dan hak juga. Oke, syukron kasir. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Silahkan tinggalkan komen maupun subscribe. Terima kasih untuk telah mendukung channel saya. Dan bagi yang berkomentar, terima kasih karena komentar yang positif akan menghasilkan video yang lebih bagus lagi dari video saya yang pertama. Terima kasih bagi yang sudah like, komen dan subscribe video saya di channel YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.